Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dan lebih penting lagi dalam keadaan tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya yakin kita semua secara rutin telah melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat. Baik sholat wajib yang 5 maupun sholat-sholat sunnah yang bermacam-macam itu. Dalam sholat itu ada bacaan, ada doa, dan juga ada ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ikrar yang selalu kita baca dalam tahiyat. Pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk Allah, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Nabi kita yang seharusnya dan sebaiknya benar-benar kita hayati, kita cermati, dan insya Allah akan berefleksi kepada kehidupan kita sehari-hari. Harus jujur kita akui, kadang kita membaca ikrar ini dalam sholat hanya seperti robot yang membunyikan kalimat ini, sehingga tidak masuk ke dalam hati, dan pada efeknya tidak akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu marilah pada saat membaca ikrar ini benar-benar kita hayati dengan mulut, dengan pikiran, dan dengan hati yang sebenar-benarnya, sehingga ikrar ini benar-benar tertancap dalam sanubari kita, dan pada akhirnya akan terresonansi dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita setelah melaksanakan sholat. Dengan demikian, selama kita melaksanakan kegiatan di luar sholat, kita akan terjaga oleh syahadat ini. Apapun yang kita lakukan, pasti terjaga oleh syahadat ini, sehingga kita tidak akan mampu, tidak akan mau, tidak akan berani melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari rel yang telah ditentukan ini. Ada ikrar lain yang berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbil Alamin. Ini pengakuan atau ikrar yang cukup dahsyat sebetulnya, bahwa semua lini kehidupan kita tidak bisa terlepas dan tidak bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sholat itu semua karena Allah, bukan karena kita sungkan kepada mertua, sungkan kepada tetangga, sungkan kepada atasan, sungkan kepada teman-teman sekantor. Ketika teman sekantor pada sholat kita sungkan, gak ikut sholat, kita ikut sholat. Bukan itu. Ada atau tidak ada mertua, ada atau tidak ada tetangga, ada atau tidak ada kepala kantor kita, ada atau tidak ada teman-teman kita tetap melaksanakan sholat sebagai bagian dari seorang manusia yang meyakini bahwa kita harus melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusuki, ibadah. Semua ibadah-ibadah pasti pada akhirnya akan menuju ke Allah. Tapi kadang-kadang harus kita akui, kita jujur, kita melaksanakan ibadah hanya untuk sekedar mendapatkan perhatian dari orang. Kita melaksanakan sholat untuk mendapatkan perhatian dari orang. Kita melaksanakan haji untuk sekedar mendapatkan gelar haji. Kita melaksanakan umroh kita untuk sekedar mendapat perhatian orang bahwa kita telah melaksanakan umroh, dan lain sebagainya. Baik ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghairu mahdoh, semua kita yakinkan
kita upayakan benar-benar untuk Allah. Wa mahyaya, bahwa kehidupan kita itu untuk Allah. Ini adalah ikrar yang cukup berat. Artinya, awal dari kita bangun tidur, kita mulai hidup, hingga saat kita ditidurkan kembali oleh Allah, dimatikan kembali oleh Allah pada malam hari, itu semuanya hanya untuk Allah. Kita berangkat ke kantor, bismillah, dengan nama Allah. Kita berangkat ke sawah, bismillah, atas nama Allah. Kita berangkat ke kebun, bismillah, dengan nama Allah. Kemanapun kita beraktif di organisasi, bismillah. Kita aktif di dunia politik, bismillah. Itu semua karena kehidupan kita hanya untuk Allah. Dengan demikian kita akan terjaga. Jika dalam dunia politik kita akan melakukan hal yang menyimpang, yang keluar jalur dari agama, kita akan kembali kepada jalur yang benar, karena teringat bahwa kita berangkat atas nama Allah. Ketika kita di kantor akan melakukan hal yang negatif, korupsi dan lain sebagainya, kita akan segera kembali ke jalur yang benar, karena kita ingat bahwa kita berangkat menggunakan nama Allah, bismillah. Kita ke sawah, ke kebun, atau kemanapun semuanya, tentu akan kembali kepada Allah niatnya. Dengan demikian, selama kita bangun tidur, selama kita dihidupkan dari tidur, sampai kita dimatikan kembali dalam bentuk tidur oleh Allah, semuanya menjadi bagian dari niat untuk Allah Rabbil Alamin. Ketika kita mengatakan wa mamati lillahi rabbil alamin, matiku pun hanya untuk Allah Rabbil Alamin, maka tentu kita akan berpikir ketika kita akan mati, apa yang akan kita bawa, apa yang kita siapkan untuk menemui Allah, apa yang harus kita bawa untuk kita laporkan kepada Allah. Karena hanya kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa, yang harus akan kita laporkan. Sementara kejelekan, keburukan itu mau nggak mau harus juga kita laporkan, yang ini akan mengurangi nilai kita di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita menyiapkan kematian kita menyiapkan diri untuk mati demi Allah. Mati kita pun hanya untuk Allah. Karena itu kita siapkan sanggup mati kita sebaik-baiknya, supaya begitu kita menghadap Allah nanti, kita sudah merasa yakin bahwa kita punya sanggup yang baik, yang cukup banyak untuk menutupi kejelekan-kejelekan kita selama di dunia. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.